ustazah semua, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak ustazah tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, masih di subtema 1. Hari ini kita akan belajar muatan IPA dan SPDP. Tapi untuk pertama kali akan ustazah jelaskan muatan IPA terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut lebih ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk anak ustazah, tepuk semangat. Semangat. Allahu Akbar. Semoga anak ustazah tetap semangat ya. Untuk anak ustazah selalu mengingatkan kepada antum, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker jika antum keluar rumah, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Untuk anak ustazah, jangan lupa untuk sholat duha dan setoran hafalan Al-Quran setiap harinya ya, walaupun mungkin cuma 1 ayat. Tapi mohon tetap antum kasih kabar ke ustazahnya, ke ustazah Al-Qurannya, untuk setoran hafalan Al-Qurannya ya, agar anak ustazah tetap lancar hafalannya, tetap ingat yang sudah hafal-hafal biar tidak terlupakan. Oke. Sebelum kita ustazah melanjutkan atau menjelaskan materi hari ini, ustazah ingin menyanyi terlebih dahulu dengan antum. Mudah-mudahan nyanyian yang ustazah nyanyikan bisa memberi semangat antum untuk belajar ya. Ustazah akan menyanyi masih dengan menggunakan bahasa Inggris, masih tema greeting. Mudah-mudahan anak ustazah ketika mendengarnya bisa menyanyikannya di rumah dan sambil belajar sambil berirama, nggak apa-apa ya. Okay. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening adalah selamat sore. Good night, selamat malam. How are you? Apa kabar? I'm fine, baik-baik saja. Nice to meet you, senang berjumpa denganmu. Good luck, semoga berhasil. Bisa anak ustazah? Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening adalah selamat sore. Good night, selamat malam. How are you? Apa kabar? Just fine, baik-baik saja. Nice to meet you, senang berjumpa denganmu. Good luck, semoga berhasil. Oke. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi antum belajar hari ini ya. Oke, untuk ustazah silakan simak materi yang akan ustazah jelaskan, yaitu materi IPA masih di tema 6 subtema 1. Masuk materi IPA tema 6 subtema 1, pengaruh kalor terhadap benda. Silakan buka buku antum. Pertama yang akan ustazah jelaskan yaitu tentang mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Pernahkah antum ketika antum menuangkan air panas di dalam gelas, terus antum letakkan sendok di dalamnya? Apa yang antum rasakan jika antum memegang gagang sendok seperti itu? Atau seperti gambar di samping yang sudah dituangkan air panas di dalam gelas lalu dicelupkan sendok. Ya, kita akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas, yaitu yang dinamakan kalor. Panas dapat berpindah melalui benda-benda logam. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar adalah air panas ya. Bahwa tadi sumber energi panas yang digunakan adalah air panas. Ketika air panas diletakkan di dalam gelas lalu dicelupkan sendok, maka akan terjadinya perpindahan panas yang dinamakan kalor. Saat memasak air menggunakan kompor gas, bagian yang berperan sebagai sumber energi panas adalah kompor gas ya. Yang menghasilkan energi panas adalah kompor gas, maka sumber energinya adalah kompor gas. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda.
Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Sama halnya tadi ketika antum mencelupkan sendok pada gelas yang diisi air panas, ketika antum pegang sendoknya, pasti suhu benda itu tersebut akan naik, antum akan merasakan panas. Tapi jika bendanya itu antum keluarkan, maka suhunya akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Benda memiliki 3 wujud, yaitu ada padat, cair, dan gas. Antum pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan padat, apa yang dimaksud dengan cair, dan gas. Karena ini pelajaran, kalau tidak salah di kelas 3 sudah dijelaskan tentang 3 wujud yang dimiliki benda, yaitu ada padat, cair, dan gas. Oke. Perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor. Di situ dilihat tanda panahnya, lihat ya. Ketika cair berubah menjadi gas, maka dia akan dinamakan menguap, ya. Terus ketika gas yang berubah menjadi cair, maka disebut dengan mengembun. Dan gas ketika mengubah menjadi padat, maka disebut dengan mengkristal atau mendeposisi. Sedangkan padat berubah menjadi gas disebut dengan menyublim, ya. Terus cair berubah menjadi padat disebut dengan membeku, dan sebaliknya padat berubah mencair, maka padat berubah ke cair, maka hasilnya atau disebut dengan mencair. Ini adalah skemanya. Oke. Apa yang dimaksud dengan membeku? Membeku di sini merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Tadi kan udah Ustazah bilangkan ya, bahwa membeku itu perubahan benda cair menjadi padat. Contohnya ya, air yang disimpan di freezer, lilin, cair yang mengeras, dan larutan agar-agar yang mengeras, ya. Air yang disimpan ke freezer kan menjadi es batu itu kan membeku. Lilin cair yang mengeras, nah, ketika lilin itu dihidupkan dengan api kan dia tuh menetes airnya, tapi di bawahnya itu mengeras, nah, itu juga dinamakan membeku. Larutan agar-agar yang mengeras juga itu namanya membeku. Selanjutnya ada mencair. Mencair di sini merupakan perubahan dari wujud benda padat menjadi cair. Padat menjadi cair. Contohnya lilin yang dipanaskan. Nah, padat menjadi cair ya, lilin yang dipanaskan. Terus es krim yang didiamkan di ruangan terbuka. Es krim ketika diletakkan di ruangan terbuka maka dia akan meleleh. Mentega yang dipanaskan, ya, itu namanya mencair. Selanjutnya menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus dan dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Terus, parfum yang disemprotkan ke ruangan, dan air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya titik-titik air di daun pada pagi hari. Antum pernah melihat ada air di atas daun waktu di pagi hari, itu namanya mengembun. Dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es, ya, tahu ya. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang disimpan di lemari, ya. Ketika kapur barus didiamkan, disimpan di sebuah ruangan, dia akan menyublim, lama-lama mengecil karena dia berubah menjadi gas. Selanjutnya adalah mengkristal atau mendeposisi. Mendeposisi merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering, ya. Di sini contoh dari mengkristal adalah karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Perubahan wujudnya dari benda gas menjadi padat. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Anak ustazah pernah melihat termometer? Ya, karena sekarang termometer tuh udah di mana-mana ya. Ketika kita masuk di sebuah mall aja kita harus dicek suhunya. Ketika mengecek suhu itu alat ukurnya dinamakan termometer, tapi juga bisa dinamakan termogan kalau ngecek suhunya dengan menggunakan seperti ditembakkan di tangan atau mungkin di jidat antum ya. Terus ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan. Ada Celsius. Celsius ini kisaran suhunya dari 0 sampai 100. Ada Reaumur, kisaran suhunya dari 0 sampai 80.
Terus ada Fahrenheit, kisaran suhunya dari 32 sampai 212. Dan yang terakhir adalah Kelvin, kisaran suhunya ada 273 sampai 373 ya. Ketika antum lihat termometer dalam ruangan dengan dua jenis skala, yaitu skala Celcius dan Fahrenheit. Celcius itu biasanya disimbolkan dengan C derajat, sedangkan Fahrenheit itu dengan F disimbolkannya. Menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Sedangkan penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Berikut adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda. Antum pernah lihat gambar yang ada di sebelah kiri? Bahwa gambar di sebelah kiri itu adalah pemasangan rel kereta api. Pemasangan rel kereta api yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat menjadi pemuaian ya. Sedangkan contoh sebelah kanan ada ban sepeda. Ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam bisa menyusut. Paham Ustazah? Itu saja muatan IPA yang Ustazah jelaskan di tema 6 subtema 1. Untuk lebih lanjutnya silakan anak Ustazah pelajari lagi di buku, simak baik-baik. Latihan untuk antum muatan IPA KD 3.6 di halaman 29 ya. Nomor 1 sampai 5 antum kerjakan langsung di buku tema. Kalau sudah selesai langsung fotokan saja, kirimkan ke Google Classroom atau ke Classroom langsung ya. Jangan japri lewat WA, takutnya tertumpuk nanti. Oke? Ustazah akhiri untuk muatan IPA, nanti selanjutnya Ustazah akan menjelaskan SBDP. Ustazah tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.